Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau orang terlibat dengan pinjaman khususnya di bank, maka seorang itu hanya bisa mendapatkan pinjaman sebesar jaminan yang dia berikan. Makin baik atau makin besar jaminan yang dia berikan, maka makin besar pinjaman yang dia dapatkan. Tetapi sebaliknya, makin kecil jaminan yang dia berikan, maka makin kecil juga pinjaman yang dia dapat terima. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita tidak selayaknya bisa mendapat berkat. Kenapa? Karena kita tidak punya jaminan apapun yang bisa kita persembahkan. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan adalah jaminan kita. Tuhan yang menjamin hidup kita sehingga kita dapat meraih berkat-berkat surgawi. Makanya di atas kayu salib ketika Yesus mati, Yesus berkata sudah selesai. Artinya segala jaminannya dia sudah bereskan, segala jaminannya dia sudah selesaikan. Darahnya telah tertumpah menebus dosa kita. Alkitab berkata dia menghapuskan segala surat hutang kita dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya jaminannya sudah dia sediakan, tinggal setiap kita yang percaya kepadanya dengan iman meraih segala sesuatu yang sudah disediakan buat kita, karena jaminannya sudah diselesaikan, jaminannya sudah lunas. Tinggal setiap kita akan menerima janji-janji berkat Allah yang berkelimpahan itu. Karena itu tidak seharusnya engkau hidup menderita, tidak seharusnya engkau hidup dalam tekanan demi tekanan. Ini seharusnya engkau mulai bangkit, engkau mulai imani janji Tuhan dan percaya Tuhan, Engkau adalah jaminan dalam kehidupanku, sehingga aku akan merebut segala janji-janji Tuhan dalam kehidupanku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara bahwa Tuhan adalah jaminan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang menjamin kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Tuhan adalah jaminan, kita sedang sama-sama lihat dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-121. Mazmur 119 ayat yang ke-121 sampai ayat yang ke-128. Demikian firman Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Ayat yang ke-122, saya ulangi sekali lagi. Jadilah jaminan bagi hambamu
untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini saya bisa melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita tentang Tuhan Allah jaminan kita. Yang pertama, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-122 dikatakan, jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Berarti yang pertama, Tuhanlah jaminan bahwa kita akan selalu menerima segala yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menjamin melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, melalui kuasa-Nya, bahwa setiap kita akan menerima segala yang baik. Betul, Dia berjanji, tetapi itu juga bukan berarti secara otomatis kita akan menerima yang baik. Ada banyak orang yang berkata, loh, saya sudah berdoa tapi kok saya tidak menerima yang baik. Betul, Tuhanlah jaminan bahwa kita akan menerima segala yang baik. Tetapi karena Tuhanlah jaminan, berarti kita juga harus hidup di dalam jaminannya. Kita harus hidup di dalam peraturan-peraturannya. Kita harus hidup di dalam hukum-hukumnya. Kadang-kadang persoalan kita pikir, ya Tuhan kan jaminan buat kita untuk menerima segala yang baik. Tapi kenapa saya belum menerima segala yang baik? Saya khawatir bukan Tuhan yang gagal menepati janjinya. Karena memang Dia Allah yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Tapi seringkali persoalannya, kita yang tidak menuruti hukum-hukumnya, kita yang tidak melakukan perintah-perintahnya, kita yang tidak setia dengan kehendaknya. Itu sebabnya Tuhan adalah jaminan, tapi kita belum menerima segala yang baik. Tapi kalau Tuhan adalah jaminan, lalu kita sadar kita perlu ikuti aturannya, kita perlu ikuti hukum-hukumnya, maka kita akan senantiasa menerima segala yang baik dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Makanya kalau sudah lihat ayat yang ke-123 dikatakan, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Artinya kalau Tuhan menjadi jaminan buat kita, maka otomatis kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara janji, ada dalam Alkitab sekitar 32.000 janji-janji Tuhan, baik tentang berkat, baik tentang kesembuhan, tentang keluarga, tentang masa depan, tentang hidup berkelimpahan, tentang banyak hal. Ada 32.000 janji. Nah, persoalannya sekarang, adakah janji-janji itu bisa kita pegang dalam hidup kita? Adakah janji-janji itu bisa kita terima dalam hidup kita? Karena Tuhan adalah jaminannya bahwa kita akan menerima dan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Tetapi seringkali persoalannya kita nggak mengimani. Kita pikir, ya Tuhan, kalau Tuhan mau kasih ya syukur. Kalau Tuhan nggak mau kasih ya sampai sekarang buktinya belum terjadi, ya mau diapain? Kadang-kadang persoalannya begitu. Kita menyerah. Iblis mulai berbisik pada kita dan berkata, rumah tanggamu gak bisa bahagia, hidupmu gak akan bisa diberkati, masa lalumu sudah terlalu gelap, doamu gak bisa dijawab. Lalu kita mulai pikir, jangan-jangan benar ya, iya ya, rumah tangga saya gak mungkin bahagia ya, habis suami saya begini sih, habis istri saya begini sih, ya masa muda saya gak bisa bahagia, habis masa lalu saya gelap sih. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gak punya iman, kita gak akan melihat janji Tuhan digenapi. Tetapi kalau ada suara dalam hidup kita yang bilang, kamu gak bisa melihat janji Tuhan, kamu gak akan bisa diberkati, kita mulai tolak dan berkata, dalam nama Yesus, janji Tuhan ya dan amin. Saya pegang janji Tuhan, saya terima dalam hidup saya dengan iman. Dan apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Tuhan. Jadi ingat, Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan menerima segala yang baik. Tapi Tuhan juga adalah jaminan bahwa kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Tapi kitanya harus mengimani janji-janji Tuhan, harus merebutnya dengan iman sampai kita melihat janji-janji itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat perbuatan-perbuatannya nyata dalam hidup kita. Makanya kalau sudah lihat pada ayat yang ke-126, di ayat yang ke-126 dikatakan apa? Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Haleluya. Saya senang dengan ayat ini. Waktu untuk bertindak telah tiba. Haleluya. Berarti Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat perbuatan-perbuatannya nyata. Betul, Dia tidak berbuat seperti yang kita harapkan. Karena kita berkata, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Berarti kadang-kala jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita setia, ada saatnya waktu untuk bertindak tiba. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dalam kehidupan kita
kita nggak perlu ngotot, Tuhan saya mau ini harus terjadi, tidak. Tetapi kita imani janji Tuhan, lalu kita berserah pada waktunya Tuhan, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus tetap beriman, kita harus tetap pegang janji Tuhan, tetapi tepat pada waktunya Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah. Jadi saya ulangi sekali lagi, Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan menerima segala yang baik. Karena apa? Alkitab bilang Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Yang kedua, Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Karena Alkitab berkata, satu titik pun dalam Alkitab tidak akan berlalu sebelum segala sesuatu yang digenapi. Dan yang ketiga, Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat perbuatan-perbuatan nyata. Karena Alkitab berkata bersama dengan Allah kita akan kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan adalah jaminan. Kalau sudah lihat pada ayat yang ke-128 dikatakan, itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Kenapa? Karena Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat sorga. Karena kita harus hidup jujur, kita harus hidup benar. Karena hanya mereka yang hidup tak bercela di hadapan Tuhan, itu yang akan meraih jaminan sorga. Karena Alkitab dengan tegas berkata, Kristus sebagai mempelai laki-laki merindukan kita semua sebagai mempelai wanita Kristus yang tak bercela. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus sudah mati buat dosa kita. Makanya selalu saya percaya kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah sebuah jaminan bahwa kita akan melihat sorga. Artinya setelah Kristus mati buat kita, kita sadar kesalahan kita, kita sadar dosa kita bereskan dosa kita minta ampun sama Tuhan, lalu kita jalan dalam kebenaran, kita pegang firman Tuhan, maka sorga menjadi kepastian. Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti Tuhan akan adalah jaminan bahwa kita akan melihat segala yang baik. Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat janji-janjinya digenapi. Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan melihat sorga. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Hari ini kami dengar firman Tuhan bahwa Tuhan adalah jaminan bahwa kami akan menerima segala yang baik, akan melihat janji Tuhan digenapi, akan melihat perbuatan Tuhan nyata, bahkan akan meraih sorga. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang mulai jauh dari Tuhan dibawa mendekat kembali, sehingga kami melihat rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, masa muda kami diberkati, dan masa depan kami penuh dengan kemuliaan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan dan mujizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus selalu menyediakan yang terbaik dan Dia jaminan yang kekal buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.